Selamat sore, nama saya John Simon Syahadari. Saya mahasiswa lanjutan manufaktur teknik mesin. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem perawatan pada mata kuliah sistem perawatan, dan yang saya ambil materi kali ini adalah mesin injection molding. Berhubung saya bekerja di lingkungan injection molding, terutama dalam machinery trader untuk screw, barrel, dan tip set. Langsung saja kita masuk ke presentasi. Jadi definisinya, injection molding ini adalah sebuah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh sebab pemanasan diinjeksikan ke plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Nah, 90% injection molding yaitu memproses material termoplastik, walaupun ada material-material lainnya yang selain dari termoplastik, thermosetting dan lainnya. Nah, injection molding mengambil porsi sepertiga dari semua resin yang dikonsumsi dalam pemrosesan termoplastik. Nah, ini adalah secara sketch injection molding. Jadi jika kita lihat di sini, saya akan memakai ini. Nah, jika kita lihat ada 3 unit dalam injection molding. Yang pertama ada clamp unit. Clamp unit itu di sini berada, di sini terdapat clamping, terdapat mold ataupun cetakan tersebut yang digunakan sebagai penghasil produk sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan desain produk yang diinginkan oleh perusahaan. Dan di sini ada mold area, yaitu di sini terdapat area molding yang dimana proses dari injection molding ini berada. Dan yang terakhir ada injection atau plasticizing unit. Nah, ini adalah unit dimana resin yang masih berbentuk biji resin itu masuk ke dalam hopper dan dilelehkan dan seterusnya sampai melewati mold area dan clamp unit, dan akhirnya diproduksi atau menghasilkan produk yang sesuai dengan cetakan. Langsung ke proses. Jadi proses ini mempunyai rangkaian penting dan sistematis. Setidaknya ada 4 macam rangkaian proses yang harus dilakukan secara urut. Serangkaian proses tersebut dimulai dari clamping, injection, cooling, hingga ejection. Jadi secara garis besar proses injection ada 4. Nah, proses ini kerap disebut sebagai metode pemrosesan dari material termoplastik. Material yang meleleh akibat pemanasan kemudian diinjeksikan oleh plunger ke cetakan yang sudah didinginkan sebelumnya oleh air. Nah, selanjutnya material akan menjadi dingin hingga mengeras. Barulah setelah itu akan dikeluarkan dari cetakan. Jadi material yang sudah diinjek dalam keadaan yang sangat panas sesuai dengan temperatur dari material resin sendiri, nah itu akan masuk ke dalam cetakan dan akan didinginkan sehingga resin yang sudah membentuk produk dapat dikeluarkan dari cetakan. Nah, untuk melakukan injection tentu membutuhkan injection machine. Mesin ini terdiri atas jumlah komponen utamanya diantaranya clamping unit, molding unit, dan juga injection unit. Nah, di sini saya ingin memberikan sekilas tentang proses yang terjadi pada injection molding. Di sini ada mold close, jadi plastik palet ataupun resin yang kita tahu itu masuk ke dalam hopper. Nah, dari sini ada injection unit, terdapat screw, ada barrel, dan ada heater band. Nah, heater band ini adalah ditugaskan untuk memanaskan barrel yang dimana panasnya akan dikonduksikan dan akan membuat resin meleleh. Nah, screw ini akan mendorong serta melelehkan dan menghaluskan resin yang sudah meleleh tersebut. Nah, pada fill injection di sini
Silinder injeksi bekerja hingga mendorong skru. Jadi di sini ada silinder injeksi. Ini akan mendorong skru sehingga sehingga skru dapat mendorong resin yang sudah meleleh dan dapat memasuki cetakan. Dan di sini ada holding injection. Jadi dibutuhkannya holding time pada saat penginjekan agar tidak terdapat cacat pada produk. Lalu ada charging dan cooling. Di sini ada check valve terbuka, skru berputar mundur. Jadi motor hidrolik juga berputar untuk menarik mundur skru. Dan di sini mold open. Di sini produk sudah tercetak. Jadi sebelum mold open, produk sudah didinginkan dan sudah mengeras sehingga pada saat produk ingin diambil, produk sudah siap untuk dilakukan ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada parameter. Parameter dari injection molding ini ada 4, dan ini dapat mempengaruhi dari perawatan injection molding sendiri. Ada temperatur, yang sebelumnya saya bilang temperatur sangat dibutuhkan dalam proses injection molding pada mesin injection molding. Jadi diperlukan temperatur yang tepat sesuai dengan resin, entah itu PP, ABS, atau PBT dan lainnya. Terus ada filling phase. Filling phase ada fase di mana pengisian resin yang sudah ada ke dalam cetakan. Dan holding phase. Holding phase ini adalah fase di mana skru pada injection harus menahan resin yang sudah meleleh ke dalam cetakan. Dan di sini ada parameter pada holding phase, yaitu jarak antara skru ke cavity ataupun injektor, yaitu namanya cushion. Jadi pada umumnya cushion adalah jarak pada saat injeksi skru pada cetakan, pada injektor, jaraknya sekitar 5-6 mm. Jadi ini sangat diperlukan perhatian pada pemrosesan ini, karena jika tidak dapat mengakibatkan kendala, bisa produk cacat ataupun tool ataupun skru dan lainnya bisa rusak yang membutuhkan perawatan. Dan yang terakhir adalah plasticizing, dan inilah proses dalam injection molding ini terjadi dalam plasticizing unit. Jadi resin yang masuk itu dengan resin masuk, dengan adanya skru yang berputar menjadikan resin bercampur, jadi homogen. Jadi misal ada PP dicampur dengan glass fiber ataupun dicampur dengan pewarna lain, dengan proses plasticizing ini resin bisa menjadi homogen. Nah, di bagian depan skru terjadi pemanasan resin hingga titik melting. Nah, jadi resin bentuk dari padat ke cairan. Dengan bentuk cairan memudahkan untuk proses injeksi ke nozzle dan akhirnya ke molding. Nah, jadi itulah parameter yang perlu diperhatikan dalam proses injection molding. Nah, langsung saja ke topik pembahasan yang utama, yaitu perawatan. Nah, sebelumnya dalam injection molding ini adalah part-part inti yang sangat harus diperhatikan perawatannya dalam injection molding. Di sini ada nozzle yang bisa bersambung dengan end cap. Ini end cap. Nah, ini ada nozzle. Ini nozzle tip dengan ukuran yang berbeda-beda tiap ton mesinnya. Dan ini ada tip set. Tip set itu terdiri dari ada check ring dan juga seat ring. Dan di sini ini yang menyambung dengan screw injection molding. Jadi dengan adanya tip set ini dan screw, di sini adalah dimana resin akan lewat. Jadi check ring ini dan tip set ini
gunanya untuk menahan resin agar tidak terlalu banyak melewati skru. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada cetakan. Di sini ada barel yang biasanya akan disambungkan dengan heater band yang biasanya ada termokouple untuk memberikan suhu pada barel, dan di sini adalah cetakan itu sendiri. Nah, jadi beberapa jurnal yang saya baca ada faktor perawatan pada injection molding. Pada faktor perawatan ini adalah yang saya ambil salah satu mesin yang diproduk, yaitu mesin Toshiba injection molding. Nah, yang pertama ada plant stop by MPS, yaitu pemberhentian produksi dikarenakan produk di mesin tersebut tidak dijadwalkan oleh pihak production planning. Yang kedua, organization malfunction, yaitu hilangnya waktu efektif bekerja dikarenakan tidak ada operator mesin, yang banyaknya waiting time yang ada pada saat proses produksi, seperti menunggu box datang, menunggu crane, overstock, dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu faktor perawatan yang sama seperti kalau kita punya motor, terlalu lama nggak dipakai, jadi itu bisa menyebabkan kerusakan juga. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang perlu diperhatikan jika ada mesin injection molding yang terlalu banyak waiting time. Jadi harus dilakukan langkah preventif untuk mesin tersebut. Selanjutnya ada trouble process, yaitu waktu di mana terjadi kerusakan pada saat proses produksi yang dapat menghambat kinerja mesin. Contohnya material gosong, material mampet, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, trouble dies, yaitu kerusakan atau gangguan terhadap mold yang menyebabkan proses produksi berhenti sementara waktu. Contoh, saluran air mold mampet yang biasanya digunakan untuk pendinginan, mold terdapat goresan, mold seret, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya inti dari injection molding selain dari injection unit adalah mold. Maka dari itu mold haruslah diberikan perawatan secara ekstra, karena hal tersebut dapat mengganggu sistem produksi atau waktu produksi jika ada trouble pada dies. Yang kelima ada trouble machine and equipment, yaitu kerusakan atau gangguan yang terjadi selama proses produksi terhadap mesin itu sendiri yang menyebabkan berhentinya proses produksi untuk sementara waktu. Contohnya mesin trip atau ada mengadat, nozzle mampet, dryer temperaturnya labil, mesin robot error, dan lain sebagainya. Ini lebih kompleks lagi, tapi tetap perawatannya akan dilakukan dengan pembongkaran mesin. Bisa dilihat dari mesin yang mendorong skru, ataupun di sini bisa kita lihat juga nozzle-nya bisa dibuka dan bisa dibersihkan apa yang membuat mampet, dan dryernya juga bisa dibuat lebih dikondisikan lagi agar lebih stabil temperaturnya. Yang keenam ada change over, yaitu waktu di mana dibutuhkan untuk pemeliharaan mesin guna mencegah terjadinya kerusakan pada mold mesin. Contohnya pencucian mold, ganti material, ganti insert core, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, preparation after stop, yaitu waktu di mana persiapan mesin sebelum dioperasikan. Contoh, tunggu temperatur mold atau barel, membersihkan area dan tools setelah breakdown, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada perawatan injection molding, di sini saya merangkum juga dari beberapa sumber. Jadi hal yang pertama dalam injection molding dalam melakukan perawatan adalah periksa pengoperasian cetakan dalam kondisi normal. Jadi selain kita memeriksa cetakan dalam kondisi abnormal, kita harus juga melakukan pengoperasian cetakan, pemeriksaan cetakan dalam kondisi normal. Kenapa? Karena
ini adalah salah satu langkah preventif dalam sistem perawatan. Jadi dalam kondisi normal pun kita harus memeriksa keadaan cetakan. Jadi apakah ada potensi clamping dengan tekanan rendah, itu yang perlu dipertanyakan saat memeriksa cetakan. Terus apakah ada aktivitas seperti paduan, apakah ada RAM, atau pelumasannya apakah sudah bagus. Nah, jika misalnya salah satunya, misal pelumasan kurang bagus, itu perlu diperhatikan karena dalam pelumasan minimal 12 jam untuk menambah minyak ataupun pelumasan. Jadi itu waktu yang sangat banyak, jadi itu salah satu langkah preventif yang harus dipersiapkan di kondisi normal. Nah, kondisi normal produksi ini kita dapat memeriksa cacat produk terkait dengan cetakan. Selain kita langsung ke mesinnya, ataupun kayak misal kalau dalam industri, sepengalaman saya biasanya dalam kondisi normal mereka mengambil waktu seperti Sabtu Minggu, jadi menambah jam kerja, entah memanggil yang profesional pada ke perusahaan mereka untuk melakukan pemeriksaan. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan dalam kondisi normal di hari biasa atau per hour dengan memeriksa cacat produk terkait dengan cetakan. Jadi cacat produk itu selain berasal dari skru ataupun dari injection unit, itu bisa dari cetakan. Nah, bila mesin dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perawatan cetakan dan anti karat, rongga pengeringan, inti bagian atas saluran dan bagian lain yang terkena air dan cetakan. Jadi intinya di sini dalam cetakan kan itu ada pendinginan dengan air. Nah, itu apakah pemberian anti karat pada cetakan sudah diberikan dengan baik atau belum. Nah, jadi setelah kita melihat cacat produk, terus kita lihat apakah ada kecacatan juga pada cetakan kita. Jadi kalau misalnya ada karat atau apa, kita lakukan penyemprotan dengan semprotan anti karat. Nah, selanjutnya pemeriksaan rutin setiap kuartal. Jadi ini terutama untuk tempat lebih dari 2 bulan tidak menggunakan pembersihan dan perawatan cetakan, yang sebenarnya itu sangatlah tidak baik ya kalau untuk apalagi untuk produksi yang massal ataupun terus-terusan. Nah, jadi pertama kita bisa lakukan membuka cetakan, periksa efek anti karat yang sudah kita kasih, itu apakah ada efeknya, apakah baik untuk cetakan, terus apakah ada keadaan yang tidak biasa pada cetakan, terus untuk menjadi pencegahan anti karat jangka panjang dari cetakan dapat dilakukan pelumasan. Dan kedua, kembalikan cetakan ke posisi awal dan pencatatan perawatan. Jadi hal ini sangat diperlukan. Yang saya garis bawahi adalah pencatatan perawatan karena kita dapat memonitoring saat kita memberikan anti karat ataupun kita memberikan pelumasan. Kita tahu mulainya kapan, dan saat kita melakukan pemeriksaan lagi secara rutin, bisa jadi apakah ada cacat lagi, apakah ada kendala lagi, ataupun berjalan dengan lancar saja. Itulah gunanya pencatatan perawatan. Yang ketiga, tindakan pencegahan untuk perawatan. Di sini yang saya akan bicarakan adalah lebih ke petugas ataupun operator ataupun profesional yang di-hire oleh perusahaan ataupun lainnya. Nah, yang pertama, petugas perawatan non profesional atau tanpa izin personel perawatan profesional, mereka tidak dapat membuka perawatan mereka sendiri. Ini adalah hal yang sangat dasar, tapi harus sangat diperhatikan oleh sebuah perusahaan yang ataupun sebuah industri yang concern terhadap produksi plastik ya, yang berbahan plastik. Nah, yang kedua, dalam perawatan mesin injeksi, terutama pada bagian cetakan, nozzle, dan lain-lain, tidak boleh dipukul dengan benda keras seperti palu besi ataupun material yang lebih kuat dari kayak misal cetakan itu sendiri, cavity ataupun lainnya. Gunakan palu karet. Nah, ini adalah hal yang penting karena yang sebelumnya saya pernah katakan,
cetakan pada injection molding adalah inti dari proses ataupun produksi dalam injection molding. Jadi kalau cetakan saja sudah kita bisa bilang sudah rusak karena dipukul dalam entah pemasangan cetakan ke dalam mesin dengan palu yang berbahan besi, itu dapat merusak cetakan. Jadi hindari. Nah, pada cavity, jika ingin melakukan pembersihan, lakukan dengan menggunakan sikat tembaga dengan menambahkan pasta khusus perawatan mesin injeksi. Yang keempat, ketika para profesional memperbaiki cetakan, strukturnya tidak dapat diubah sewenang-wenang dan modifikasi struktur harus disetujui oleh Departemen Teknik Mutu ataupun QC ya. Jadi untuk ini lebih ke untuk operator jika sudah ada perbaikan dan ada parameter yang diubah dan itu sudah menghasilkan produk yang baik setelah diubah. Jadi sebaiknya parameter ini jangan diubah sewenang-wenang. Tidak dapat diubah sewenang-wenang karena balik lagi karena ini dapat merusak produk itu sendiri. Dari produk rusak bisa saja nanti merembet ke equipment yang rusak dalam injection molding. Yang kelima, untuk memastikan kualitas perawatan, pilih peralatan, bahan, alat, dan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ya, jadi sekian presentasi dari saya tentang injection molding, perawatan pada injection molding. Sekian dari saya, terima kasih.